Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong anak-anak kalau sudah bersih silakan. Boleh pimpin berdoa dulu nak? Mari teman-teman untuk kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini nak? Aku Yanti, Ini dulu sabar. Siapa saya? aku Yanti, Iya. Islamita, Abang Fauzan, Hidayat, Iya. Marsha, Masya. Sedih. Oh iya. Almas, apa keterangannya ini? Sakit? Tambah keterangan? Oke anak-anak, sudah siap kita belajar hari ini? Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan tertib dan lancar, kita lihat dulu kesepakatan kelas kita. Apakah ini akan kita pakai atau akan kita tambah atau bagaimana? Ini saja? Oke, jadi saya bacakan sekali lagi. Kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, mendengarkan saat guru sedang berbicara. 2, keluar atau masuk kelas harus izin guru. 3, saling menghargai sesama teman. 4, jujur dan bertanggung jawab. 5, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan 6, tidak bermain HP di kelas. Ini deal, tidak ada mau ditambah? Oke, jadi ini akan kita sepakati bersama, baik kalian mau atau berikut sepakat ini ya bersama-sama. Oke anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini pagi ini? Senang, semangat, berkonsentrasi? Ya. Fahri sudah baru datang kan, sudah konsentrasi, sudah di sini betul? Oke anak-anak, yang lainnya juga supaya kalian benar-benar full konsentrasi kita belajar di sini, terutama untuk Fahri yang tadi ini masih saya lihat berkeringat-keringat. Ibu putarkan dulu membrane ya anak-anak ya di sini supaya kalian nanti benar-benar full konsentrasinya di sini. Dulu ya. Oke, ketika kalian mendengarkan konferensi ini, kalian duduk tenang. Oke, bayangkan duduk tenang, bisa baca juga matanya terpejam. Dengarkan baik-baik ini. Rasakan gemericik air. Menetes di bebatuan. Bayangkan damainya membasuh segala sedih lara, hilang musnah segala kerisauan. Yang ada hanya tenang, tenang, tenang dan damai. Air mengalir, membuang segala penat, membuang segala kerisauan.
yang ada tinggal kebahagiaan, ketenangan. Ya, cukup anak-anak. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika ibu memutarkan musik tadi? Ya? Tenang kan? Tenang? Damai. Untuk Fahri, apa yang kamu rasakan? Jadi damai ibu. Damai ibu, yang tadinya berlari-lari. Waktu awal tadi datang bagaimana Fahri? Lari ibu, jadi panik karena lambat masuk kelas. Panik, lambat masuk kelas, begitu mendengarkan aliran apa ya? Jadi agak lumayan damai ibu. Lumayan damai ibu. Jadi sudah siap hari untuk belajar hari ini? Yang lainnya? Oke, semangat senang? Oke, supaya kita semangat senang, berdiri dulu kita. Menyanyi dulu kita. Senang dan bahagia walaupun kita puasa, kita tetap semangat belajar. Ayo, bagaimana kalau kita menyanyi di sini senang, di sana senang? Kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Bahasa Indonesia? Yes, Maju bersama? kita bisa. Semangat. Oke anak-anakku semua. Jadi kita siap belajar ya. Oke anak-anak. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Belajar tentang apa? Tes negosiasi. Jawab. Jangan rame-rame ya. Apa yang dimaksud dengan tes negosiasi? Ya Ren, silakan. Teks negosiasi adalah proses interaksi antara dua belah pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, bagus sekali ya. Terus, ada yang masih ingat tentang struktur dari teks negosiasi? Aisyah? Yang pertama orientasi, kedua isi, dan yang terakhir bentuk. Iya, bagus sekali. Jadi struktur teks negosiasi ada 3. Yang pertama tadi orientasi, isi, kemudian bentuk. Kemudian masih ada lagi di dalam teks negosiasi itu bagian-bagian dari teks negosiasi. 1. Pembukaan orientasi. Ayo, silakan. Permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan terakhir Iya. Yang ini tadi ada komentar tadi saya mendengar. Apa tadi yang saya? Ayo Fahri yang mau sampaikan tadi. Pembukaan organisasi berupa awal berbicara antara kedua belah pihak. Oh iya, bagus dia melengkapi ya. Kalau si gak bisa dia langsung ini bu penawaran apa semua. Jadi dia melengkapi. Terima kasih Sari. Oke, anak-anak, materi hari ini adalah kelanjutan dari materi kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang tes hasil observasi yang terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE. KD 3.2 dan 4.2. Nanti 3.2 nanti menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua, mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan ciri kebahasaannya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kalian nanti tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Setelah kalian mampu menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan, kalian nanti diharapkan mampu untuk mengkonstruksi atau mampu untuk membuat teks hasil observasi. Oke.
Selanjutnya, pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan scientific listening. Metodenya literasi, diskusi, dan presentasi. Model pembelajaran yang kita pakai discovery learning dan problem based learning. Nah, pembelajaran berbasis project. Oke, anak-anakku sekalian. Berdasarkan ini, nanti kalian dalam pembelajaran ini seperti biasa ya, literasi dahulu. Oke? Dalam pembelajaran kita bentuk kelompok sudah, alhamdulillah pembelajaran kita laksanakan dalam bentuk kelompok. Ibu untuk literasi ini sudah menyiapkan 3 konten. Yang pertama yaitu artikel. Artikel ya. Ada 3 konten yang ibu pakai. 1 konten artikel, 2 konten buku, 3 konten video. Untuk konten artikel ini ibu bagikan. Kalau untuk yang suka konten materi buku, silahkan ambil di pojok literasi. Silahkan diambil. Ini untuk konten artikel. Dibaca ya. Oke, selanjutnya untuk konten video sudah ada di grup WA kita ya, di grup WA kelas kita. Silakan dibuka di grup kelas kita. Ada artikel. Nah, ya ini ya, di HTTPS Guru Kemendikbud ini ya. Ini adalah konten untuk materi. Silakan dipelajari masing-masing. Waktunya 5 menit dibaca, didengarkan yang bagian video. Oke? Membaca ini konten apa? Video. Kalau ini konten artikel. Kemudian ini konten artikel, video. Kemudian buku. Ini konten apa? Buku dengan artikel. Oh, enggak pakai video. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya sesuka hati kalian ya. Ini konten apa saya? Konten buku, konten artikel, nggak ada video yang buka? Oh ada, ini ya masing-masing ya. Ini konten apa saya? Artikel dan buku, nggak video. Ya, nggak apa-apa, bebas. Ini konten buku dan artikel. Oke, sudah semua membacanya anak? Oke, nanti ibu lupa ya, belum menyampaikan pertanyaan. Oke, apa yang dimaksud dengan ide pokok dan hasil observasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu ide pokoknya? Apa yang dimaksud ide pokok dan hasil observasi? Ide pokok adalah sebuah hal penting yang terdapat dalam teks observasi. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan ibu, apa yang kalian temukan dari hasil literasi kalian ini? Boleh dituliskan di papan tulis? Oke, tuliskan bisa.
berapa? 6. Kelompok 6 menulis yang ditemukan teks laporan dari observasi berisi kejelasan mengenai hasil pengamatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Ada kelompok yang lain yang menemukan hasil wacananya? Oke, kelompok 5 silakan. Apa yang ditemukan dari hasil literasinya? Kelompok 6, terima kasih. Ada lagi yang kalian menemukan? Apa lagi yang mau menambahkan? Oke, pasti silahkan. Oke, bagus sekali. Ada tambahan lagi? Ada tambahan anak-anak? Oke, jadi ini yang kalian temukan bahwa teks laporan hasil observasi berisi penjelasan mengenai hasil pengamatan bagus. Kelompok 6 tadi. Terus kemudian struktur teks laporan observasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, kemudian terakhir kesimpulan. Betul contoh semua? Betul. Kemudian ciri kebahasaannya mengandung verbal, mengandung konjungsi, mengandung kalimat definisi, mengandung kalimat bersinonim dan kalimat berarti. Oke, anak-anakku sekalian, itu adalah hasil dari literasi kalian. Sekarang seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa metode pembelajaran kita itu adalah discovery learning. Jadi kalian menemukan, kita akan menyatukan frekuensi apakah betul seperti itu. Jadi Ibu sudah siapkan satu artikel, kalian bedah. Apakah nanti seperti apa ini yang kalian temukan? Oke? Oke, Ibu siapkan artikel, mari kita bedah. Artikel bako, carilah kalimat utamanya per paragraf. Kemudian kalian analisislah bagian-bagiannya. Oke, silakan dianalisis. Waktunya 5 menit aja. Waktunya 5 menit aja. Bedah itu. Carilah strukturnya, carilah ciri kebahasaannya. Dibedah berdasarkan kalimat utama per paragraf. Kemudian intinya apa kalimat itu? Langkahnya seperti itu. Kemudian kalian baca, oh ini bagian apa? Seperti apa? Oke, 5 menit. Ada masalah kelompok 1? Tidak ada masalah? Kelompok 2? Lancar? Aman? Kelompok 3 bagaimana? Aman? Kelompok 4? Aman, semangat. Kelompok 5? Aman juga? Ya, semangat. Kelompok 6? Ada kendala saya? Tidak ada. Sudah selesai apa belum? Belum, sebentar. Oh, oke, sebentar. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Tunggu kelompok 6 kurang 1. Kita tunggu dia ya. Tunggu sedikit lagi, kelompok 6 kurang 1 katanya. Malah kita terakhir berdiri. Oke. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih kelompok 6. Oke, anak-anak sekalian. Jadi kita akan
Untuk paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 6 silakan dituliskan kalimat utamanya apa, ide pokoknya. Ayo siapa mewakili? Ayo, paragraf 1, paragraf 2, oke, kelompok 1. Ide, langkahnya mencari ide pokok dulu ya nak ya. Oke, kelompok sampai yang duluan tadi? Kelompok 3 atau kelompok 6? Paragraf kedua? Kelompok 6 duluan mengajukan jari. Sesuai yang duluan mengajukan jari. Oke, bagus. Yang satunya betul tentang hutan. Paragraf kedua, ide pokoknya hasil observasinya apa? Paragraf 2. Untuk paragraf 2 benar jawabannya disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan baku sama juga dengan hutan mangrove. Oke, tadi masih sama ya, betul. P2 nya betul jawabannya. Oke, terima kasih kelompok 6. Selanjutnya untuk kelompok untuk berikutnya kelompok 4. Oke, tuliskan paragraf 3 kelompok 4. Paragraf 3 betul? Atas betul semuanya setuju itu? Betul. Terima kasih kelompok 4. Untuk paragraf keempat, belum Aisyah kelompok 3. Oke, untuk paragraf keempat benar? Terima kasih Aisyah kelompok 3. Selanjutnya masih ada dua paragraf ya. Ibu, saya Bu. Sana kelompok 5. Oke. Oke, untuk paragraf kelima, ini cocok kan anak? Cocok. Betul? Betul. Kali lagi, paragraf ke-6, kelompok 2. Oke, silakan. Oke, terima kasih banyak sudah. Coba sekarang anak-anak dari yang kalian tulis ini, ide pokok per paragraf, kita akan menganalisa tentang strukturnya. Ya, ini dari hasil yang kalian tuliskan. Oke, perhatikan baik-baik. Untuk paragraf 1, ini apa ini saya? Pernyataan umum. Ya, kalau kita analisa, dia berupa pernyataan Umum. Kemudian untuk paragraf 2, apa dia analisanya? Masih pernyataan? Oh. Kemudian untuk paragraf ketiga, apa ini? Deskripsi bagian bawah hutan bakau itu bisa juga terletak di wilayah pantai dan muara. Oke, selanjutnya paragraf keempat. Apa ini analisanya? Deskripsi bagian. Masuk tetap deskripsi Bagian. bagian atau ciri khas itu bagian ya. Oke, selanjutnya untuk paragraf ke-5 ini termasuk
Deskripsi manfaat. Manfaat. Paragraf ke-6. Ulangan. Coba perhatikan baik-baik. Dari analisa per paragraf ini, apa yang bisa kalian simpulkan tentang struktur teks hasil observasi? Terdiri dari 1. Pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Ya, bahwa struktur teks hasil observasi itu terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk kesimpulan itu bisa ada, bisa tidak, opsional ya. Bisa ada, bisa tidak. Jadi yang utama itu 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, ini jadi sudah bisa ini tentang strukturnya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua tentang ciri kebahasan. Oke, dari hasil pekerjaan kalian, ayo siapa yang menemukan apa dari teks tembakau? Ren? Oh, dia sudah, silakan Ren, dituliskan. Oke, sudah Ren? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan tentang ciri kebahasan yang ditemukan? Semuanya? Ada yang mau menambahkan? Oke, sekarang kita akan analisa lagi. Oke, ciri kebahasaan dari kelompok 1 menemukan pertama mengandung verba, yaitu pada kata menyebutkan. Betul ini? Betul. Konjungsi, adanya konjungsi, adanya kata ini terbukti dari kata dari dan juga. Oke, ada yang lagi yang menambahkan? Atau semuanya sama? Sama. Oke, selanjutnya adanya kalimat definisi. Ada pada kata adalah merupakan. Itu ada di dalam teks semua ya? Iya. Oke, ada yang mau menambahkan lagi, yang menemukan yang lain? Ada yang mau menemukan selain kata ini? Tidak ada? Tidak. Tidak ada. Kemudian adanya kalimat bersinonim. Pada kata memiliki itu artinya sinonimnya sama dengan mempunyai. Berikutnya menemukan juga kalimat berantonim. Pada kata laut, lawan katanya adalah darat. Betul? Betul. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada yang menambahkan? Oke, berarti siapa yang bisa merangkum kira-kira ciri kebahasaannya apa? Ciri kebahasaan dari teks hasil observasi? Ayo, silakan Aisyah. Pertama, dia mengandung verba, konjungsi, kalimat definisi, terus adanya kalimat bersinonim dan berantonim. Iya, betul anak-anak ya. Terima kasih Aisyah. Ciri kebahasaan dari teks hasil observasi itu 1. Mengandung verba, 2. Mengandung konjungsi, 3. Adanya kalimat definisi, adanya kalimat bersinonim, dan juga ada kalimat berantonim. Oke, berarti semuanya kita sudah memahami ini tentang struktur dan ciri kebahasaan. Paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan mengetes atau menguji kemampuan kalian. Oke, di sini Ibu sudah sediakan materi soal. Ada 3 konten lagi yang Ibu berikan. Soal ada 2 ya anak-anak ya. Bentuk PG dan esai. Ya, PG dan esai. Terus ini untuk konten soal Ibu juga berikan 3 lagi. Nah, ya, ini dalam bentuk gambar. Ada gambar pantai, ada gambar jeruk, ada gambar kucing. Nanti kalian yang suka gambar kucing, giliran kucing. Ya, terserah kalian ya. Terus kemudian ini ada bentuk artikel. Artikelnya juga ada 3 ya sayang ya. Ada pantai,
ada artikel tentang kucing. Ya, terus kemudian ada artikel tentang jeruk. Nah, siapa yang suka makan jeruk nanti kira artikel jeruk. Terus di sini di WA kita, di grup kita itu ada juga, di situ ada video kucing, video jeruk, kemudian ada video pantai di bagian bawah ya. Silakan kalian pilih mana yang kalian sukai untuk model soalnya, sesuai dengan minat kalian ya. Terus terserah, oke. Terus berikutnya ini ya untuk kelompok 2. Ini soalnya ada 2. Ini silahkan di esainya dianalisa mana yang kalian suka. Ini, oke, sama ya. Untuk semua kelompok sama, oke. Ini soalnya sama ya sayang ya, seperti oke, silahkan. Ya, pilih masing-masing ya nak ya. Oke, perhatikan baik-baik. Anak-anak, waktunya mepet, hanya 10 menit mengerjakan PG dan esai. Coba silahkan kalian berkolaborasi dengan teman, membagi bagaimana itu supaya tugas yang banyak itu selesai dua-dua dengan maksimal hasilnya. Oke, silahkan dibagi. Dipikirkan bagaimana caranya. Esainya selesai, PG-nya juga selesai. 10 menit boleh cukup. Tidak sampai 5 menit saja boleh? 5 menit ya karena ini bekerja sama ini ya, bekerja sama ya supaya kompak ya, selesai semua. Ini juga ya PG dan esai, jadi kerja sama ini mana yang bagian lagi. Video yang mengerjakan esai. Oke, jadi kerja sama ya nak ya, semuanya harus kerja sama. Ini sayang lagi ya, bisa ini kucing. Jadi menambah kucing. Oke, anak-anak saya ini karena ini soalnya kan ada 2 loh. Jadi kalian membaginya bagaimana supaya pada waktu singkat selesai semuanya. Ada yang bagian BG, ada yang bagian esai. Bekerja sama ya. Iya, Bu. Sudah apa belum? Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Oke. Oke, pakai video tentang pantai. Kelompok 3 diambil apa soalnya? Jeruk. Video tentang jeruk. Kelompok 4 apa yang diambil soalnya? Gambar kucing. Oke. Kelompok 4 apa soalnya? Kucing artikel. Oke, terima kasih. Jadi variasi, ada yang video, ada yang artikel. Ini jeruk artikel. Jadi soal pun kita berdiferensiasi, berbeda-beda. Oke, Ibu berikan bebas. Ada yang memilih jeruk, ada yang memilih kucing, ada yang memilih pantai. Oke, sekarang sudah selesai semuanya? Oke, siapa yang mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang kami temui dari artikel. Pertama, kami mendapatkan struktur. Yang pertama, di paragraf 1 yang berisi atau isi pokoknya, pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dan lautan, dan termasuk ke dalam pernyataan umum. Kemudian di paragraf kedua kami menemukan ide pokok, yaitu pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar, dan termasuk ke dalam deskripsi bagian. Kemudian di paragraf ketiga kami menemukan ide pokok manfaat pantai, yaitu bermanfaat bagi kehidupan seperti pasir campur dengan air laut dapat diolah menjadi garam. Kemudian di paragraf keempat kami menemukan kesimpulan dari pantai. Yang ide pokoknya, pantai memiliki beberapa jenis, kemudian pantai juga memiliki ciri manfaat. Kemudian kami menemukan ciri kebasahan dari pantai. Yang pertama, mengandung verba, yaitu terdapat di paragraf kedua yang menyebutkan tentang jenis-jenis pantai. Kemudian terdapat konjungsi, yaitu tidak hanya itu, jadi, dan. Kemudian kami menemukan kata bersinonim atau persamaan kata. Di paragraf ketiga terdapat kata memiliki yang sama dengan kata mempunyai. Kemudian kami juga menemukan lawan kata atau antonim yang terdapat berikut di paragraf ketiga, yaitu kata biotik, lawan katanya abiotik. Itulah presentasi yang dapat kami paparkan dari hasil pantai dari artikel. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal model artikel kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Ada yang model yang lain lagi? Iya, sana kelompok 4. Masih dalam bentuk apa kamu sayang? Oh, lagu. Oke, silakan. Lagu yang diambil soalnya dalam bentuk gambar. Oke, silakan. Gambar diubah ke dalam lagu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami melalui dalam sebuah gambar kemudian lirik lagu. Teman-teman, dimohon saat saya bernyanyi kita tepuk tangan sama-sama. Mohon perhatian untuk siswa yang mengikuti OSN, khususnya mata pelajaran kimia, sudah ditunggu di ruang ujian. 1, 2, 3. Cobalah kita sebelum ada sukanya, meong bunyinya, anda apa jadinya ada 4, gurunya sangat indah, lucu-lucu tingkahnya, si penangkap tikus. Sebenarnya Ibu mau bertanya dulu, dari nyanyian itu apakah mengandung deskripsi bagian? Apa deskripsi bagiannya yang kamu temukan? Deskripsi bagiannya, kakinya ada 4. Iya, betul sekali. Ada kelompok yang lain yang mendampingi? Bagus, soalnya bentuknya lagu. Ada yang mau menambahkan pertanyaan? Tidak ada. Deskripsi manfaat kucing apa? Suka menangkap tikus. Bagus sekali. Kelompok 4 bisa menangkap tikus. Bagus sekali. Silakan untuk kelompok Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bahwa dari sebuah gambar kalian bisa, kucing bisa menangkap tikus, Bu, makan ya. Bagus sekali. Oke, selanjutnya ada lagi yang berbeda. Sudah ada artikel, ada lagu. Siapa lagi? Ini kalau tidak ada lagi kelompok yang mau tampil. Yang berbeda, ada artikel, ada video. Oh iya, tadi dia kelompok 1 menganalisis struktur ciri kebasahan dari segi artikel. Di sana kelompok 2 mengambil soal dari
foto, gambar. Selanjutnya yang dari apa? Video. Oke, silakan videonya saya lihatnya dulu ya. Coba Fahri videonya ya. Oke, Fahri silakan Pak. Assalamualaikum Dari warahmatullahi konten soal wabarakatuh. video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang diskusi kami tentang video pantai. Yang kami dapatkan dari video tersebut ada strukturnya. Yang pertama, pernyataan umum di paragraf pertama dan paragraf kedua. Deskripsi bagiannya di paragraf ketiga dan paragraf keempat, dan deskripsi manfaat di paragraf 5. Dan kami juga mendapatkan ide pokoknya. Yang paragraf pertama, ide pokoknya adalah tempat Pantai Nanggarawa. Paragraf yang kedua, karakteristik Pantai Nanggarawa. Yang ke paragraf ketiga, jarak Pantai Nanggarawa. Yang keempat, tempat menginap di Pantai Nanggarawa. Dan yang kelima, kami dapatkan adalah ide pokoknya adalah saran tempat menginap. Dan kami juga mendapatkan ide bahasannya, yaitu konjungsi di menit 0:50 detik, yaitu selain di menit 2 terdapat juga di menit 2:04 seperti di menit 2:39 detik. Apalagi sinonim yang kami dapatkan juga itu ciri kebahasannya adalah sinonim dan antonim. Di menit 0,49 detik terdapat berkilau, yang sinonimnya itu bercelak atau berkilat, yang antonimnya itu gelap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita tadi ada berapa konten yang ditampilkan tadi dari soal? Ada konten 1? Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 konten soal video. Kelompok 3 konten gambar. Kemudian dinyanyikan. Terus kelompok Atika mewakili sudah ya? Sudah. Oke. Terus kelompok 3 video. Jadi mewakili. Jadi untuk sebentar ini ini cukup 3 aja, boleh ya? Boleh. Anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan untuk KD pertama, KD 3.2 ini apa struktur dan ciri kebahasan dan hasil observasi? Untuk KD pertama dulu. Struktur, ya, Ren kembali, silakan. Dalam teks observasi terdapat beberapa struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Oke, bagus untuk Ren. Terus ciri kebahasaannya apa dari iya, silakan Ica. Kebahasan teks observasi itu ada mengandung verba, konjungsi, kalimat definisi, kalimat bersinonim dan berantonim. Iya, bagus. Ya, berarti untuk sementara kan ada 2 kali. Untuk sementara untuk tujuan pembelajaran kita ini KD 3.2 aman? Aman. Oke semua? Oke. Selanjutnya kita masuk ke KD 4.2. Konstruksi teks laporan dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasan baik tulisan maupun tulisan. Oke, karena kita mau masuk ke KD 2, bagaimana kalau kita menyanyi lagi? Ayo berdiri lagi, mulai semangat. Kita masuk down kedua, KD 4.2. Nyanyi apa kita? Di sini senang lagi atau yang lain? Senang. Itu saja? Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, terima kasih. Bahasa Indonesia? Yes. Bersama kita.
menganalisis isi, struktur, dan ciri kebahasaan. Jadi kalian di sini pada pembelajaran sesi kedua ini kalian diharapkan mampu untuk membuat teks hasil observasi. Anak-anak, seperti yang disampaikan tadi, pembelajaran kita berdiferensiasi. Jadi kita sekarang diferensiasi produk. Dari hasil teks observasi yang kalian buat, kalian bisa bentuk misalkan pamflet, bisa bentuk kanva, bisa lagu seperti tadi, bisa juga dalam bentuk podcast. Kalau penyanyi itu apa? Podcast ya. Bisa juga aneka macam. Terserah, bebas. Profil belajar kalian bebas. Jadi kita berikan kesenangan kalian untuk membuat semau-mau kalian. Yang penting tetap mengikuti alur merdeka belajar kita. Oke anak-anak, untuk membuat teks hasil observasi ini, Ibu berikan kesempatan kalian untuk mengamati objek yang ada di sekitar sekolah kita. Oke, cepat boleh? Berapa menit kita lari ke tempat gitu kira-kira? Jangan lama-lama. 5 menit aja, terus balik ke sini ya. Cepat ya. Kemudian ubah dari apa yang kamu lihat objek. Misalkan objek itu kalian misalkan sekarang kan banyak sekali ada bunga apa kalian amati. Kemudian diubah menjadi teks hasil observasi dengan model produk yang berbeda-beda. Paham? Hari. Ayo yang sudah di video cepat naik. Yang sudah di video cepat Oke, silakan dibuat. Oke, produknya bisa ada podcast, ada apa? PPT boleh apa? Bebas. Oke, saya cek dulu satu-satu bagusnya ya. Oke, kelompok 1 model apa produknya? Podcast. Oke. Kelompok 2 PPT. Oke, kelompok baru datang. Benar apa dulu mereka. Oke, kelompok 6 model apa? Mantap. Silakan duduk kelompok mas-masan duduk saya. Oke, kelompok 4 model apa di sini nak? Lagu. Mantap. Saya dulu. Sudah tenang. Mendengarkan dari pengamatan kelompok E ini apa namanya? Kanva. Oke, silakan dibuat. Oke. Ini artikel. Oke. 10 menit cukup ya untuk bekerja. Ini hasil pekerjaannya ya. Oke. Ayo. Ini tadi bentuk apa? Pamflet. Pamflet sudah dikerjakan? Bisa di print ya? Bisa disiapkan di sana. Ini apa sih? Pohon? Tadi berlari ya menuju pohon ketapangnya. Oke, nanti kalau bisa di print di pojok literasi ya. Ini bentuk apa ini? PPT. PPT dari bentuk kanva juga di
kan Pak? Oh ya, sama dengan kelompok kelompok bintang. Ini tadi apa kamu yang kamu ambil? Yang kamu observasi apa? Pinang. Untuk PPT Canva. Oke, bagus. Oke, kalau anda silakan di print di pojok literasi ya, Nak, ya. Oke, kelompok 3 apa yang diobservasi? Aglonema. Oke, aglonema yang ada di Ada ya. Oke. Podcast. Kelompok 2 objek Pinang dibuat PPT Canva. Oke, bagus. Kelompok 3 objek aglonema dibuat model produk artikel. Kemudian macam-macam bagus. Ada podcast, ada PPT. PPT, ada artikel. Oke, selanjutnya ini kelompok 4. Apa tadi objeknya? Bunga kertas yang ada di sana. Dibentuk dalam produk apa? Lirik lagu, bagus. Ada, sudah ada 1, 2, 3, 4, beda-beda. Oke, ini kelompok 5. Apa yang diamati? Pohon ketapang dalam bentuk Canva. Oke, selanjutnya kelompok 6 yang di objeknya pucuk merah. Pucuk merah yang di depan. Oh, inilah yang depan. Pucuk merah dalam bentuk pamflet. Oke, bagaimana kita kalau diferensiasi produk kita nyanyikan? Boleh? Oke, mulai dari kelompok 1. Podcast. Podcast senang. Ayo kita mulai. Bisa. Produk-produk apa produk belajaran? Ada tuh. Kalau kita ubah kita mulai. Video senang. Video senang. Lagu senang. Ini apa ini? Pamflet senang. Semua boleh belajar. Aku senang. Kita mulai lagi. Saya tunjukkan sesuai dengan program belajar kalian. Mulai dari sini. Pamflet apa kamu? Podcast senang. Kita ada 6. Oke, sekarang kita akan tampilkan hasil kalian. Mulai dari mana dulu? Siapa yang mau berani tampil? Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tentang pohon palem dalam bentuk podcast. Sebelumnya kami akan menjelaskan apa itu pohon palem. Pohon palem. Pohon palem adalah tanaman tropis dan subtropis, sehingga dalam pertumbuhannya diperlukan penyinaran matahari penuh. Pada waktu perkecambahan dan pembibitan, sebaiknya jangan terkena sinar matahari yang langsung. Suhu udara yang diperlukan adalah 25 sampai 35 derajat Celcius dan masih tumbuh baik di luar kisaran suhu udara tropis tersebut. Kemudian, teman saya akan membacakan ciri umum dari pohon palem. Kemudian, pohon palem mempunyai ciri umum. Ciri pohon palem yaitu batangnya tumbuh tegak ke atas, akarnya tumbuh dari pangkal batang dan berbentuk sabuk. Buahnya ditutupi lapisan buah yang relatif tebal, dan tangkai daun memiliki peletak daun yang membungkus batang. Selain ciri umum, pohon palem juga memiliki ciri khas. Pohon palem memiliki ciri khusus pada batangnya. Batangnya mempunyai ukuran 125 cm. Batang yang berada di dekat daun mempunyai tekstur lebih halus dari batang yang berada di bawah. Batangnya berkambium dan tumbuh ke atas. Beberapa pohon palem juga memiliki bulbul halus pada batangnya yang dapat membuat kulit terasa sangat datar.
Selain ada penjelasan dan ciri-ciri dari pohon palem juga memiliki manfaat. Tanaman palem memiliki beberapa manfaat. Selain menghasilkan oksigen, juga dapat digunakan sebagai tanaman hias dan perindah, seperti yang kami amati di pekarangan sekolah kami. Itulah penjelasan dari kelompok 1 yang kami temukan dari podcast. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dulu dari teman kelompok 1? Ada pertanyaan? Mungkin apakah alasan kalian mengambil podcast? Ayo boleh pertanyaan, silakan. Ayo boleh ajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Tidak ada pertanyaan? Ada, kalau begitu dia bertanya. Kenapa mengambil produk dalam bentuk podcast? Kami mengambil dalam bentuk podcast karena seperti yang kita lihat sekarang ini banyak sudah yang mengambil video, artikel, jadi kita mau mengambil seperti penyiar dalam bentuk podcast agar supaya Podcast karena dia kemungkinan besar kedepannya akan melakukan pengembangan diri. Mungkin Elia dan namanya akan menjadi YouTuber. Hebat ya? Akan muncul. Kita membela produk itu di sini tidak hanya asal-asal, ada alasannya. Kemungkinan Bu saya mengambil podcast karena saya akan menjadi YouTuber Bu. Melihat apa-apa atau apa nanti saya akan memvlog dan kemudian banyak subscribers, akhirnya duitnya banyak dia ya. Oke, hebat Ren dan kelompok 1, semoga sukses. Oke, selanjutnya kelompok 2 atau siapa yang siap? Berurutan? Berurutan dua, katanya berurutan. Silakan kelompok 2 maju. Kelompok 2 apa yang diamati? Silakan. Mengambil pendapat jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengamatan kami, yaitu mengamati pohon pinang dengan cara mengambil pohon pinang dengan konsep PPT di Canva. Kita masuk di bagian penyertaan umum. Pohon pinang adalah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon pinang termasuk di dalam famili Arecalcarae pada ordo Arecalcales. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang tinggi. Tanaman yang memiliki batang lurus dan samping ini memiliki banyak sekali manfaat dan umum dikenal sebagai tanaman obat. Kita masuk di deskripsi bagian. Batang pohon pinang lurus langsing dapat mencapai ketinggian 25 meter dengan diameter 15 cm. Meskipun ada pula yang lebih besar, tanjungnya tidak terlalu rimbun. Paleman daun melepas daun berbentuk tabung dengan panjang 80 cm, tangkai daun pendek, lain daun panjangnya sampai 80 cm. Adapun daunnya sekitaran 85 cm dengan ujung sobeknya yang bersegi. Tongkol bunga dengan selubang patah yang panjang yang mudah rontok muncul di bawah daun, panjangnya lebih kurang 70 cm dengan tangkai pendek bercapai rangkap. Sumbu ujungnya sampai 35 cm dengan satu bunga betina dan pada pangkal. Di atasnya banyak bunga jantan tersusun dalam dua baris yang tertancap dalam alur. Bunga jantan panjangnya 4 mm. Manfaat dari pohon pinang adalah pinang terutama ditanam untuk dimanfaatkan bijinya. Bijinya ini dimanfaatkan orang sebagai salah satu campuran ketika mengunyah sirih. Biji pinang juga digunakan sebagai ramuan dalam mengobati sakit disentri. Biji pinang juga dapat mengobati luka kulit, mengecilkan rahim setelah melahirkan, dan mengobati mata rabun. Cacingan dan bijinya juga dimanfaatkan sebagai penghasil zat pewarna merah dan bahan penyemak.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ajukan pertanyaan untuk kelompok 2 tentang pohon pinang. Terus kemudian dia mengambil produk dalam bentuk PPT Canva. Silakan ajukan pertanyaan. Ayo. Iya, kelompok 1 Ren. Sebelumnya kami dari kelompok 1, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan kami, mengapa kalian mengambil salah satu objek pohon pinang, sedangkan di sekolah ini masih banyak objek lain yang akan diteliti? Mengapa kalian lebih mengutamakan pohon pinang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa kami mengambil pengamatan pohon pinang? Yang kita ketahui di sekolah ini banyak pohon-pohon kan. Kalau menurutku yang kami amati itu kan pasti banyak yang sudah tahu, yang kayak selain pohon pinang itu sudah banyak orang tahu manfaatnya, apanya dia punya struktur, dia punya pohon-pohon, dia punya panjangnya, kayak manfaatnya. Itu kalau pohon pinang kan kurang banyak diketahui di lingkungan sekolah. Jadi itu kita pilih pohon pinang. Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 2? Ada? Tidak ada, berbahagialah kok. Silakan duduk. Tidak ada lagi pertanyaan. Oke. Selanjutnya kelompok 3. Apa ya objeknya? Aglonema dalam bentuk. Oke, silakan. Silakan, ayo. Anak-anak perhatikan, yang lainnya simak untuk kelompok 3. Kemudian siap-siap berikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang tanaman aglonema melalui artikel. Aglonema atau Chinese evergreen merupakan tanaman hias daun yang berasal dari daerah tropis basah. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos yang berarti terang dan nema yang berarti benang sari. Dengan demikian, aglonema dapat diartikan sebagai terang. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama Sribabi, dan di Cina, tanaman ini dikenal dengan nama Wang Lei. Tanaman aglonema diperkirakan berasal dari Cina hingga Asia Tenggara, meliputi Thailand, Burma, Malaysia, dan Indonesia. Aglonema merupakan genus dari sekitar 20 spesies asli dari rawa-rawa dan tumbuh baik pada area dengan intensitas penyinaran rendah atau cahaya tidak langsung dan kelembapan tinggi. Daunnya yang elegan dan indah membuat aglonema pantas dijuluki ratu daun. Daya tarik aglonema terletak pada warna daun dan bentuk daun yang unik. Daunnya kini tidak sepenuhnya berwarna hijau tetapi lebih bervariasi seperti kombinasi warna putih, merah, merah muda, dan kuning. Selain memiliki pola daun yang indah, aglonema diyakini bagi pemiliknya. Oleh karena itu, aglonema dulunya lebih populer dengan nama Sri Rezeki. Akar aglonema merupakan akar serabut. Warnanya putih bersih, terlihat gemuk dan berbentuk silinder. Jika tanaman sakit, akar aglonema akan kurus dan berwarna coklat. Sama dengan fungsi akar tanaman lain. Akar aglonema juga digunakan untuk menyerap unsur hara dari media tanam. Batang aglonema ada yang pendek, ada yang tinggi, tergantung pada jenisnya. Batang tersebut tidak berkayu dan tertutup oleh pelepah daun. Batang aglonema berbentuk silinder, berwarna putih hingga putih kekuningan, dan termasuk batang basah atau herba kekus yang bersifat lunak dan berair. Susunan tulang dan daun tanaman ini menyirip. Tanaman ini berdaun lonjong hijau, dihiasi bintik-bintik, garis, atau berwarna abu-abu keperakan. Daun merupakan daya tarik utama aglonema. Bentuk daun aglonema memiliki banyak ragam. Ada yang berbentuk bulat atau oval,
lancet, menyerupai bentuk jantung, elips, dan ada yang panjang. Warna daunnya pun beragam. Ada yang berwarna merah tua, merah muda, hijau tua, kuning, atau jingga. Warna-warna daun tersebut makin menawan dengan adanya hiasan corak bintik, belang, dan loren. Daun aglonema dan jenis aslinya berwarna hijau. Bunga aglonema muncul di ketiak daun. Bentuknya bulat lonjong, berwarna putih kehijauan ditopang batang yang memanjang. Bunga aglonema termaksud unik seksual, yaitu alat kelamin jantan dan betina terdapat dalam satu bunga. Tanaman aglonema mempunyai bunga yang sempurna karena memiliki bunga jantan dan bunga betina. Meskipun mempunyai kandungan racun, tetapi tanaman ini tetap menjadi primadona untuk dijadikan tanaman hias. Sri Rezeki merupakan salah satu tanaman hias daun yang banyak digandrungi untuk memperindah lingkungan. Selain sebagai tanaman hias, ternyata Sri Rezeki mempunyai beberapa manfaat lain seperti Sri Rezeki untuk bisnis, mengatasi polutan, dan sebagai tanaman untuk kontes tanaman. Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Aplaus dulu untuk kelompok 3. Aglonema dalam bentuk artikel. Silakan berikan pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Mengapa kalian membeli produk dalam bentuk artikel? Oke, mungkin ini kita mengambil dalam bentuk artikel biar lebih gampang, karena tanaman aglonema ini kayak banyak ya bahasa Latinnya, jadi susah, kayak kadang kan susah untuk diucapkan. Terus juga kita memilih artikel, mungkin kedepannya kita bisa lebih mendalam lagi gitu, supaya kita bisa kita bisa jadi jurnalis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, yang bisa saya tangkap tadi, kelompok 3 mereka bercita-cita ingin menjadi penulis. Jadi mereka membuat model produk pembelajaran dalam bentuk artikel. Karena cita-cita mereka kalau akan menjadi penulis, menjadi wartawan, atau menjadi penulis buku apa? Hebat, semangat kita bercita-cita. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 4. Apa yang kalian objek kalian? Bunga kertas. Produknya dalam bentuk lirik lagu. Oke, yang berbeda lagi. Oke, silakan. Lirik lagu, bunga kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan nanti berapa pertanyaan. Kami melalui sebuah lirik lagu yang berjudul Bunga Kertas. Dimohonkan semua tahan. 1, 2, 3. Bunga kasihnya, kelopak bunganya yang begitu tipis. Bunganya yang cerah jadi layak tadi. La 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 la, bunga kertas indah. Warnanya banyak jenis, merah, muda, dan putih. Pakannya bercabang dan juga berduri. Daun bulat dengan ujung gunting. Bunga kertas indah berukuran kecil. Bunga kertas indah mempunyai manfaat. Bisa jadi penghias dan memperindah taman. Stop. Tidak perlu tepuk tangan karena kita telah Stop, tidak perlu tepuk tangan karena kita bertepuk sebelah tangan. Silakan
ada kekurangan bisa dibicarakan dengan baik-baik, jangan hanya pergi mencari yang lebih baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 4 dengan model profil lagu. Ada apa yang bertanya? Oke, duluan ini dulu Ica, kelompok 5 ya, silakan. Ayo, siap-siap ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menanyakan kenapa kalian mengambil dalam produk penjualan? Jadi di sini kami mengambil dalam sebuah lirik karena mungkin supaya bisa lebih mengasyikan, juga bisa menghibur agar mungkin kalau kita membawakan dalam sebuah lagu semuanya bisa mengerti dan juga bisa lebih terhibur. Iya, bagus. Oke. Ada lagi kemungkinan siapa yang Pak menyusun liriknya dari siapa? Membuat semuanya? Oke, berarti kalian punya punya bakat-bakat pencipta lagu. Iya. Jadi anak-anak yang kelompok 5 ini dukung mereka untuk menjadi pencipta lagu terkenal. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 3. Kenapa kamu pilih tanaman bunga kertas? Jadi kami memilih tanaman bunga kertas karena kami lihat tanaman bunga kertas ini warnanya kan begitu mencolok. Jadi mungkin kami lebih tertarik untuk mengamati itu. Jadi karena bunga kertas ini juga banyak jenisnya, juga dia ada di mana-mana kan. Terus juga budidayanya itu mudah. 4 ya, silakan duduk dan diberdoakan mudah-mudahan menjadi pencipta lagu hebat. Amin bersama ya, pencipta lagu hebat. Sekaligus penyanyinya nanti dia ya, sekaligus penyanyinya, vokalis menggantikan Ariel. Menggantikan Ariel Noah. Amin menggantikan Ariel Noah. Oke, selanjutnya halo kelompok 5. Apa objeknya? Pohon ketapang dengan model. Oke, model kanva. Ketapang model kanva. Silakan dipresentasikan. Kelompok yang lain diamati, disimak, kemudian ajukan pertanyaan. Tidak menemani? Berdua saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan objek kami yaitu pohon ketapang. Pohon ketapang adalah pohon tinggi yang biasanya banyak dijumpai di halaman pinggir jalan, halaman kantor, halaman sekolah maupun halaman rumah. Tumbuhan asli dari Asia Tenggara ini hampir tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia biasanya banyak masyarakat yang menanam pohon ini sebagai tanaman hias, tanaman peneduh atau lainnya. Habitat dari pohon ketapang ini adalah di kawasan daerah seperti pantai dan bisa tumbuh di atas hidup hingga 500 meter. Tinggi pohon ketapang bisa mencapai 10 sampai 30 meter. Pohon tersebut memiliki buah berwarna hijau yang akan berubah merah saat buah tersebut matang. Pohon ketapang banyak dijumpai masyarakat karena memiliki daun yang lebar, ukuran daun sekira 15 sampai 31 cm, lebar 15 sampai 20 cm, buah lonjong berukuran 2,5 sampai 7 cm, lebar 4 sampai 5 cm. Penanaman pohon ketapang biasanya dengan cara menanam bijinya yang sudah menua atau juga dengan cara pencampukan. Tanaman
dengan desanya dengan mengikuti teknologi digital. Iya. Saya suka dengan desainnya, modelnya bagus, mengikuti perkembangan teknologi zaman yang luar biasa. Berarti sesuai dengan kodrat zaman. Bahwa sekarang itu kita memakai teknologi yang lebih modern. Kalau ya kan Pak, bagus. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nomor 5 silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Oke, pertanyaan sudah. Objek apa tadi saya? Wujud merah. Wujud merah adalah model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan pengamatan kita, objeknya yaitu tanaman pucuk merah. Pucuk merah merupakan salah satu tanaman hias yang mudah dijumpai. Tanaman ini punya nama Latin yakni Syzygium sunambanense atau Syzygium campanulatum carlongistirum. Pucuk menyejukkan mata. Daun pucuk merah berbentuk oval namun lancip pada ujung daunnya. Pucuk merah juga memiliki bunga yang bersifat majemuk dan tersusun dalam malai berkarang terbatas. Saat bunga sudah mekar, tampak kepala pucuk berwarna putih dengan tangkai berukuran lebih pendek jika dibanding benang sari pada bunganya. Letak putik tepat berada di tengah, sedangkan tangkai sari berwarna putih berukuran lebih panjang dari putiknya dengan jumlah lebih banyak. Tinggi dari batang pucuk merah bisa mencapai 5 meter jika tumbuh di tempat yang subur dan terdapat nutrisi yang tinggi. Sementara akar pucuk merah terdiri dari akar tunggal yang merambat dan terus membesar. Akarnya berbentuk bulat dan berwarna coklat dan mampu menopang secara kuat agar tanaman bisa berdiri tegak. Dibanding tanaman hias lainnya, pucuk merah memang populer sejak dulu. Tanaman ini banyak ditanam di pekarangan rumah maupun di jalan. Selain alasan keindahan, pucuk merah mempunyai manfaat kesehatan seperti melawan radikal bebas, menurunkan gula darah, melawan pertumbuhan sel kanker, dan lainnya. Pucuk merah dipelihara karena memiliki akar tunggal yang mampu menghijau ke dalam tanah secara kokoh untuk merehabilitasi lahan, mencegah longsor dan menyimpan cadangan air. Itu sebabnya pucuk merah banyak dijumpai pada area perbukitan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 6? Ada, silakan Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 bertanya, kenapa kalian menggunakan dengan konsep pamflet? Karena kita suka mengedit. Karena kita kalau dengan pamflet bisa ditempel dengan ditempel yang lainnya. Jadi bisa banyak orang yang melihat apa itu tanaman pucuk merah. Sudah? Oke, sekarang silakan duduk. Alhamdulillah sudah semua presentasi, semua tentang produk-produknya. Tadi masih ingat Ibu memberikan soal berupa PG. Oke? Oke, sekarang kita mau bahas dulu ya PG-nya ya. Kenapa? Oke, sudah siap? Coba, oke, kita akan bahas dulu soal yang berupa PG tadi. Masih ingat kan tadi? Masih. Oke, sekarang kita bahas nomor 1 dari kelompoknya siapa? Kelompok 3, silakan ya. Enggak ada ya? Oke, kamu udah bisa.
ini. Rumah yang sehat merupakan rumah idaman semua orang. Lingkungan rumah yang sehat juga menjadi dambaan setiap orang. Bagaimana cara membuat rumah yang sehat? Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk mendapatkan rumah yang sehat. Kutipan teks di atas merupakan salah satu kaidah kebangsaan dari teks laporan hasil observasi, yaitu C. Kalimat definisi. Ya, jawabannya betul, Oke, bagus kelompok 3. Selanjutnya kelompok nomor kelompok. Oke, silakan kelompok 2. Ini. Buku adalah serangga yang tergolong ke dalam order Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kupu-kupu umumnya melakukan aktivitas di waktu siang atau di malam. Mereka umumnya hidup dengan menyisap madu bunga atau nektar sari bunga. Sedangkan pada malam hari mereka beristirahat atau kerja dengan menegakkan sayapnya di ranting pohon. Kupu-kupu memiliki warna sayap yang bervariasi dan indah sehingga banyak diburu orang untuk koleksi. Soalnya yang termasuk kalimat singkat dalam kutipan tersebut. Kutipan teks di atas adalah kalimat nomor. Jawabannya adalah iya. Oke, bagaimana anak? Nomor ya, nomor 2A. Betul, 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk soal nomor 3 tentang makhluk di bumi ini. Oke, selamat. Kelompok 6, silakan Teh. Nomor 3. Konjungsi berikut ini dapat ditemukan pada paragraf di atas. Jawabannya B adalah karena, selain itu, dan namun. Ya, ini ya soalnya makhluk di bumi ini. Jawabannya nomor 3 adalah konjungsi yang dipakai adalah seperti, menjadi, selain itu, dan terima. Nomor 3 oke. Adalah, karena, selain itu, dan namun. Jawaban nomor 3 adalah B. Oke, bagus sekali untuk kelompok 6. Selanjutnya pertanyaan untuk nomor 4. Kalau siapa duluan ya? Ini Bu. Kelompok 5 duluan? Ibu. Oke, silakan. Semangat semua ini. Di bawah ini merupakan kalimat kompleks yang terdapat dalam teks di atas. Jawabannya A. Yang pertama, sering disebut makhluk hidup, dan yang kedua disebut makhluk mati. Ya, jawabannya adalah A. Ya, nomor 4 jawabannya A. Betul. Selanjutnya untuk soal nomor 5, siapa yang menjawab? Oke, yang tadi ya. Supaya agak senang hatinya. 5. Contoh kalimat definisi yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah jawabannya B. Interpretasi adalah jawaban yang tidak berulang belakang. Iya, betul. Oke, dengan bisa semuanya benar jawabannya apa? Benar semua? Jadi untuk masalah struktur dan ciri kebahasan sudah paham? Sudah. Ini Ibu berikan lembaran penilaian teman sejawat dan penilaian diri. Oke, silakan dikerjakan. Yang kalau penilaian diri sendiri ya, ada opsi-opsi pertanyaan di sini. Kemudian penilaian teman sejawat, saling sejawat ya. Nah, nanti dibagi ya, dicocokkan semuanya. Di penilaian diri sendiri dan penilaian teman sejawat. Semuanya harus menilai. Semuanya harus menilai. Oke, selanjutnya ini kelompok penilaian teman sejawat dan penilaian untuk diri sendiri. Oke, ini penilaian teman sejawat dan penilaian diri sendiri dikerjakan, pertanyaannya dijawab. Ini ya atau tidak? Kalau penilaian teman sejawat itu berapa ya? Dalam kelompoknya ditanya. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Silakan dijawab, dituliskan ya atau tidak. Oke, sudah? Nanti sebelum kita berakhir silakan dikumpulkan kembali ke itu. Oke, semuanya sudah? Bisa menyimpulkan materi kita hari ini. KD 3.2 dan KD 4.2. Oke, Re, silakan Re. Dari pembelajaran hari ini kita dapat
menyimpulkan bahwa penjelasan dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai hasil pengamatan. Kemudian teks observasi juga mempunyai struktur. Yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Kemudian selain struktur, laporan teks laporan observasi juga mempunyai ciri kebahasaan. Yang pertama, mengandung verba, yang kedua mengandung konjungsi, kemudian mengandung kalimat definisi, kata bersinonim, dan mengandung kata berantonim. Ya, bagus sekali untuk itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, alhamdulillah seluruh rangkaian pembelajaran telah kita lakukan. Tapi sebelumnya anak-anak, Ibu mau melakukan refleksi dulu dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dengarkan baik-baik. Apa hal menarik yang kita lakukan pada hari ini tadi? Apa hal yang menarik yang telah kita lalui sebagian dari jam pertama tadi, awal tadi? Apa hal menariknya? Kita meneliti. Siapa tadi? Apa tadi? Membuat produk itu teks hasil observasi. Iya, dia ketika membuat produk-produknya berbeda-beda. Selama ini belum pernah ya. Selama ini kita hanya teks itu saja. Menarik itu bagi Fahri. Kemudian ada lagi yang menarik, versi yang lain. Kalau Fahri, oke, Aisyah. Asriani ketutupan itu. Kita bisa dapat Untuk kalau bentuk Asriani, kerjasama apa yang kamu masukkan dari di sini, saya? kerjasama membuat teks hasil observasi tentang bunga kertas. Iya, membuat kerjasama membuat teks hasil observasi bunga kertas, terutama dalam menciptakan diri lagu. Lama tadi menciptakannya? Semangat? Lama? Oke, mantap. Jadi bersama iuran masing-masing ya, iuran kata maksudnya Ibu. Oke, bekerja sama ketika menciptakan diri lagu. Selanjutnya, ayo dengarkan itu lagi. Apa yang kalian rasakan pada saat pembelajaran? Oke, senang ke sini? Senang. Kenapa senang? Karena bermacam-macam ekspresinya dalam pembelajaran. Ada yang menyanyi, Iya. Terus ada yang dari artikel, ada yang juga bermacam-macam ya. Itu menyenangkan ya. Terutama pada waktu Amin menyanyi kelompok 4 penyanyi semuanya sampai bertepuk tangan, semuanya terhibur menyanyi semua. Oke, bagus sekali, menyenangkan. Terus masih ada lagi pertanyaan Ibu. Hal positif apa yang kalian temukan pada pembelajaran hari ini? Hal positif. Jadi kerja. Oh ya, Anggun sudah bekerja. Iya, apa sih dia? Kerjasama positif. Bagus. Jadi tadi bertanggung jawab dengan tugas yang dikasih. iya, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Iya, tugasnya banyak ya. Ini tapi semuanya alhamdulillah terselesaikan. Kenapa bisa terselesaikan? Kerja sama. Oke, memang anak-anak kita semuanya itu harus bekerja sama. Tidak bisa kita kerja sendiri. Seberat apapun, kalau kita bekerja sama pasti akan selesai. Oke, mantap sekali. Gadisa dengan Cynthia. Terus berikutnya, satu lagi pertanyaan Ibu. Apa tantangan yang kalian hadapi? Apa tantangannya? Apa tantangan yang kalian hadapi? Apa tantangannya? Tantangannya kita hari ini belajar lari-lari. Iya Bu, lari-lari. Iya, biar Ibu masuk asal yang mengikuti kalian. Lari-lari Bu, Bang Obar melihat Tokyo, kemudian Ibu bilang cepat-cepat balik. Itu tantangan Bu. Jangan-jangan jatuh di tangga, tantangan. Waktunya mepet, cepat harus selesai. Oke, anakku semua, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Terima kasih banyak. Sudah kita lalui seluruh alur pembelajaran kita. Oke? Untuk minggu depan kita akan belajar tentang teks anekdot. Silahkan dipelajari supaya nanti ketemu dengan Ibu sudah lancar ya. Oke.
Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa penilaian diri dengan penilaian teman sejawatnya dikumpulkan dengan ibu ya. Oke, silakan boleh istirahat pas 9.50 ya istirahat. Oke. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat.